yang kelak di hari kiamat kita akan melihatnya, kita akan senang dan bergembira karena catatan amal itu tercatat rapi dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam jangan pernah terlupakan setiap waktu dan setiap saat. Dengan penuh cinta dan kasih sayang kita sampaikan kepada yang mulia simbol cinta dan kasih sayang untuk alam semesta, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan tidaklah kami mengutusmu hai Muhammad melainkan sebagai simbol kasih sayang, sebagai penebar kasih sayang, sebagai contoh orang yang penuh hidupnya penuh dengan kasih sayang untuk sesama manusia, bahkan untuk makhluk Allah yang lainnya. Rasulullah SAW pernah sampaikan dalam salah satu hadisnya, "Man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashshar lahu bil jannah." Yang artinya, barang siapa yang sering membaca selawat kepadaku sampai 1000 kali dia membaca selawat, kata Rasulullah, maka saya janji, kata Rasulullah, dia tidak akan mati sebelum mendapatkan kabar gembira, dan kabar gembiranya adalah dia akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga hadis itu menjadi doa bagi Rasulullah SAW untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini malam tanggal 27 Rajab, Jumhur al-Ulama sepakat, Jumhur al-Ulama setuju bahwa malam tanggal 27 Rajab adalah malam yang sakral dan sakti, malam yang penuh hikmah, malam yang luar biasa bagi kita umat baginda Rasulullah SAW. Karena pada saat ini kita berada di akhir dan di penghujung bulan Rajab, yang mana Imam Al-Ghazali rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau pernah menyampaikan bahwa Rajab di dalam kitabnya Mukashafatul Qulub, beliau menyampaikan bahwa Rajab ma'khudun min at-tarjib bi ma'na ta'zim. Kata Imam Al-Ghazali bahwa Rajab yang saat ini kita berada di bulannya diambil dari kata tarjib yang bermakna ta'zim atau pengagungan. Maka kalau kata tarjib artinya pengagungan, berarti Rajab artinya bulan yang penuh pengagungan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan bulan Rajab ini dari bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna iddatash shuhur 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim." Yang artinya sungguhnya bilangan bulan, jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di antara 12 bulan itu ada yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan langit dan bumi ini. Dan di antara 12 bulan itu, kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang masuk dalam kategori bulan yang sangat-sangat mulia. Di antara 4 bulan itu para ulama kemudian menjelaskan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan yang berada di tengah-tengah, yaitu bulan Rajab. Inilah yang pernah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, Rajab syahrullah, kata Rasulullah, wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Rajab ini adalah bulannya Allah, kata Rasulullah, dan bulan Sya'ban nanti adalah bulanku, kata Rasulullah. Sedangkan bulan Ramadan yang kita nanti dan kita tunggu adalah bulan milik umatku. Mengapa bulan Rajab disebut dengan bulannya Allah?
Karena di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa di atas segala yang berkuasa. Kalau di bumi ini ada raja, kalau di bumi ini ada presiden, kalau di bumi ini ada orang boleh memerintah, tapi di atas semua itu ada Allah Subhanahu wa taala yang lebih berkuasa. Kalau di bumi ini ada banyak orang kaya yang bisa berangkat dan terbang semaunya dan seenaknya. Kapan dia mau pergi, kapan dia mau pulang. Dia mau kemana saja dengan uang dia bisa berangkat pergi ke sana kemari. Tapi tidak ada ceritanya orang kaya, orang hebat bisa naik tembus langit pertama, kedua, tujuh sampai langit ke-7 bahkan ke Sidratul Muntaha, kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itulah bulan Rajab disebut dengan bulan Allah. Dan Allah ingin melihatkan kepada kita, Allah ingin menceritakan kepada kita peristiwa yang maha dahsyat itu. Ini disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Bani Israil atau surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini, memulai kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini dengan kalimat subhana. Kalimat subhana adalah isim masdar dari kata sabbaha yusabbihu subhana. Subhana berarti maha suci Allah. Pertama kali Allah SWT ingin menyampaikan kepada kita bahwa manusia boleh pergi kapan saja, bisa terbang saat ini kemana saja dia mau. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala mau, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dan Allah Subhanahu wa taala suci atas semua kehendak, Allah Subhanahu wa taala suci atas semua kemauannya, maka yang terjadi bukan hanya perjalanan dari darat ke darat, tapi perjalanan dari darat ke langit. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat subhana. Di langit ke-7 saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kirimkan salam saya kepada umatmu, mereka yang selalu ketika sholat membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Setiap waktu 5 kali kita selalu membaca salam untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di langit ke-7 Nabi Ibrahim menyampaikan pesan salam untuk kita semua. Dan Nabi Ibrahim berpesan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, sampaikan pesan saya untuk umatmu." Apa itu wahai Nabi Ibrahim? Kata Rasulullah. Nabi Ibrahim sampaikan, "Alaikum bi rasul jannah." Kalian Nabi Muhammad sampaikan kepada umatmu, kalian harus mulai menanam tanaman surga di dunia. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Nabi Ibrahim, apakah tanaman surga itu yang bisa kita tanam di bumi dan tumbuh nanti di dalam surga untuk kita makan?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ialah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar."
Maka kalau ada waktu dan ada kesempatan, kenapa tidak? Ketika dulu sambil jalan, sambil duduk, sambil berbaring, menunggu waktu sholat, menunggu waktu-waktu yang senggang, kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat-kalimat ini sederhana, tapi dia bagaikan benih yang kita tanam hari ini, tapi nanti di surga buahnya manis. Di surga Allah SWT siapkan tempat untuk kita beristirahat, karena di dunia kita telah menanam pohonnya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat subhana. Kalimat subhana ini sangat sederhana, tapi maknanya luar biasa. Karena mensucikan sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala dari pikiran manusia. Bahwa ketika Rasulullah SAW naik ke langit, manusia berpikir Tuhan ada di langit. Ketika Rasulullah SAW mengajak kita sholat, kemudian menghadap sholat dengan kiblat menghadap Ka'bah, kemudian manusia berpikir bahwa Allah SWT tinggal di dalam Ka'bah. Ketika di tengah-tengah masyarakat kita mengajak orang, mari ke Baitullah, mari ke rumah Allah, hadiri majelis ta'lim, hadiri majelis ilmu dan sebagainya. Orang berpikir masjid ini adalah tempatnya Allah. Allah ada di dalam masjid, Allah ada di dalam Ka'bah, bahkan Allah ada di langit di saat kami sholat di sholat Mi'raj. Inilah mengapa Allah SWT mulai ayat ini dengan kalimat subhana, bahwa Allah SWT suci dari semua yang kita pikirkan, bahwa Allah SWT tidak perlu tempat sehingga kita harus mencarinya. Allah SWT tidak memerlukan dan butuhkan tempat, sehingga ada orang, mohon maaf, dia sibuk seharian sampai lupa sholat nikah hanya untuk mencari Allah. Maka di film sudah ada filmnya, para pencari Tuhan. Dia cari Allah, dia cari Tuhan ke ujung selatan, ke ujung utara, ke ujung barat sampai ke ujung timur, dia keliling mencari Tuhannya. Inilah yang salah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan subhana, maha suci Allah. Allah Subhanahu wa taala suci dari semua yang sifat-sifat yang kurang seperti sifat kita ini. Bahwa kita kalau sudah ada di tempat ini, tidak bisa dalam waktu yang bersamaan ada di tempat yang lain. Dulu seorang imam besar bernama Imam Abu Hanifah yang mencetuskan mazhab Hanafi. Beliau ditanya oleh orang-orang mulhid, pada orang-orang ateis bertanya kepada beliau, wahai Tuan Imam, tunjukkan kalau Allah itu memang ada, perlihatkan dia kepada saya. Lalu apa kata Imam Abu Hanifah? Wahai orang ateis, kata beliau, kalau ingin tahu Allah di mana itu terlalu tinggi untuk kita pikirkan. Tapi saya boleh katakan begini, kamu percaya enggak air sungai itu asin? Kata orang itu, iya, saya percaya air sungai itu asin. Tunjukkan saya di mana garamnya air laut itu kalau dia benar asin. Kalau air laut itu asin karena ada garamnya, tunjukkan saya di mana garamnya. Apakah garamnya di atas permukaan ataukah di dalam, bahkan mungkin di dasar, ataukah garamnya mungkin di ujung selatan ataukah di ujung utara? Orang itu terdiam, tidak bisa jawab apa-apa. Kalau ciptaannya saja masih pusing kita dibuatnya, apalagi memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Lalu peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala sampaikan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Yang kedua, Allah SWT menyebut kata asra. Asra ini artinya isra. Asra ini artinya bukan jalan sendiri, tidak lampandi, tapi dia diperjalankan. Dia diundang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau seandainya salah seorang di antara tiap pengusahamu, contoh misalnya Angkurai di Pak Kades, dapat undangan khusus dari Presiden Jokowi, maka dia sangat yakin Pak Kades tidak mungkin berangkat sendiri sampai di bandara, kemudian cari taksi, cari Grab car dan sebagainya. Tidak mungkin. Yang terjadi justru yang diundang oleh Presiden difasilitasi tiketnya sampai ke Jakarta di bandara, dijemput oleh pengawal pribadi Presiden untuk dibawa sampai ke istana Presiden. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Allah mengatakan asra, yang berarti perjalanan itu diatur perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istri yang mulia Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah malam itu tidur sama saya, enggak kemana-mana. Dia di samping saya, kata Siti Aisyah, enggak pernah kemana-mana. Hadis inilah, riwayat dari Siti Aisyah inilah yang dipakai oleh orang-orang untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj dengan ruh dan tidak dengan jasad. Tapi apa penjelasan para ulama-ulama kita? Mengapa Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah bersama saya malam itu tidur? Saking singkatnya perjalanan. Karena perjalanan Isra itu sama sebentar dan Mi'raj itu juga sama sebentar. Siti Aisyah tidur, Rasulullah sudah berangkat, pulangnya Siti Aisyah baru bangun. Singkat karena perjalanan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita rakyat biasa itu beda dengan pejabat. Kalau kita ke bandara, jalur kita dengan jalur pejabat itu berbeda. Berbeda terminalnya pejabat itu. Begitu dia datang, ruang tunggunya berbeda dengan ruang tunggu kita. Kalaupun dia telat, pesawatnya yang dikurang. Kalau kita yang orang-orang biasa naik telat, pesawatnya terbang dan kita gagal berangkat. Begitu juga dengan Rasulullah SAW, perjalanannya sangat singkat karena diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Namun ada yang luar biasa dalam ayat ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Oh, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat abdihi yang artinya hambanya. Allah yang menyebut Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Tapi Allah menyebut hambanya. Apa maksudnya hambanya? Bahwa hamba Allah hanya tidak banyak, tapi yang menjadi tuan dan guru dari semua hamba itu adalah baginda Rasulullah SAW. Kalau perjalanan Isra yang begitu cepat, ya kalau dalam perjalanan manusia biasa dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, perjalanannya sampai sebulan, tapi Rasul hanya beberapa menit saja sudah sampai di tempat itu. Lalu perjalanan Mi'raj juga demikian. Maka kalau dalam perjalanan manusia semua serba terbatas, dalam perjalanan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terbatas. Bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memakai kalimat abdi yang artinya hamba. Nabi maksudnya hamba. Hamba adalah orang yang benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pusing memikirkan dunianya. Dia tidak pusing memikirkan yang lain-lain. Karena dia selalu husnuzon kepada Allah. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Harapannya hanya kepada Allah. Dia berserah diri hanya kepada Allah. Bahkan dia meminta, dia ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu adalah yang disebut dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kita minta kepada Allah, perbaiki ibadah kita dulu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sebelum kita minta kepada Allah,
sebelum seorang hamba minta kepada Allah, dia terlebih dahulu memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah orang itu disebut dengan hamba. Maka Rasulullah SAW adalah model dan contoh untuk para nabi-nabi yang lain. Rasulullah SAW hanya model dan contoh untuk para wali-wali. Bahwa nabi Rasul yang lain juga melakukan hal yang sama. Contohnya Nabi Adam, Nabi Nuh, dan semua para nabi. Ketika Rasulullah SAW berangkat dari Masjidil Haram dan sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah kemudian sholat. Dan di belakang Rasulullah semua para nabi-nabi dan Rasul. Dari Nabi Adam AS sampai Nabi Isa AS jadi makmumnya Rasulullah. Begitu Rasulullah naik ke langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam di sana. Berarti Nabi Adam lebih duluan naik. Begitu kemudian naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya, berarti Nabi Yahya sudah naik duluan. Naik ke langit ketiga dan seterusnya. Bertemu dengan Nabi Isa AS, berarti Nabi Isa sudah lebih dulu naik ke langit itu. Itu artinya bahwa Rasulullah hanya menjadi contoh. Rasulullah hanya menjadi model untuk para nabi-nabi dan Rasulullah SAW, termasuk juga untuk para wali. Para wali Allah, ya, kekasih-kasih Allah juga diberikan kekuasaan dan kekuatan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kanannya di Roboh, kaki kirinya sudah di Makkah. Para wali Allah demikian. Yang ingat manaqib, ya, kisah hebat dari datuk kita Tuan Guru Saleh Hambali yang dapat cerita bahwa pada suatu hari beliau berpesan kepada istrinya. Beliau masuk ke rumah ke kamar khalwat, kemudian berpesan jangan sampai ada yang ganggu saya, karena saya akan pergi sebentar ke Irian Jaya. Beliau masuk ke kamar, sudah sampai di Irian Jaya. Tidak mungkin, ya. Dalam akal kita tidak mungkin, tapi dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mungkin. Kita ambil contoh, ya, sebagai contoh nih, 50 tahun yang lalu nih, setiap tahun salah ini ke, kalau ada keluarga kita yang kerja di Saudi, yang tinggal di Saudi Arabia, tidak bisa kita ngobrol sama dia tahu ngobrol, tidak bisa kita tanya kabar langsung, tidak bisa, kecuali dia kirim surat sampai ke Lombok. 50 tahun yang lalu, kalau kita cerita seperti kisah Datuk Kamru Saleh Hambali ini, kalau 50 tahun yang lalu, maka semua orang bilang tidak mungkin, tidak percaya, tidak mungkin terjadi. Tapi sekarang ini, ya, orang di mana saja bisa kita telepon dengan HP ini. Bahkan tidak hanya suaranya kita dengar, orangnya bisa kita lihat, bisa video call. Kalau hari ini kita suara kita tangkap, gambarnya bisa kita lihat langsung dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Yang belum makin kirim foto selfie di sini, kirim ke keluarga di Saudi 1 detik sampai. Foto ini 1 detik saja sudah sampai di Arab Saudi. Foto ini. SMS, kalau dulu orang kirim surat 1 bulan sampai dari Saudi ke Lombok, makin tinggi surat ini tiap pengusaha ketik atau foto kirim 1 detik sudah sampai di Arab Saudi. Ilmunya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu banyak yang mustahil, banyak yang tidak mungkin dalam pikiran manusia, sekarang ini semuanya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, jamaah haji yang berangkat dari Lombok sampai ke Jeddah itu disebut belayar. Dia lalu belayar. Kenapa disebut belayar? Karena memang pakai kapal laut, dia berlayar sampai ke Jeddah itu. Dia berangkat dari Ampenan sampai ke Jeddah. Sehingga Datuk
Pengurus soleh hamba disebut dengan Al-Amfanani karena berangkat dari pelabuhan Amfanani sampai ke tanah suci di Makkah Al-Mukarramah. Perjalanannya 1 bulan, Bapak Ibu. 1 bulan ini. Makin dikit dah. 10 jam sudah sampai. 10 jam ini sudah sampai. Dan ini orang biasa. Tiap nunggu sampai ini 10 jam. Wali Allah 1 detik sudah sampai di Makkah. Dia sampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Safinah Al-Qadiriyah beliau berkata begini, wa qalu li ya hadza tarakta salatan wa lam ya'lamu anni usolli di Makkah. Pada suatu hari, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang negur saya, kata dia, Tuan Syekh, kok saya tidak lihat antum sholat Jumat di masjid? Belum pernah naik Jumatan tadi, kata orang-orang ini, kata tetangganya. Tuan Syekh, antum tidak naik ke masjid sholat Jumat tadi? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Mereka tidak tahu saya sholatnya di Makkah. Padahal jarak antara Irak dengan Makkah itu kalau pesawat 3 jam. Pesawat 3 jam, jauh. Tapi kaki kiri beliau di Irak, kaki kanannya sudah sampai di Makkah. Begitulah para wali Allah. Maka makin ini Bapak Rahmati Allah muncul fenomena wali-wali sampai makam wali. Wali-wali Allah ini yang kita husnuzan bahwa pertama para wali Allah itu adalah orang-orang yang soleh. Para wali Allah itu adalah orang-orang yang taat dan ibadah kepada Allah SWT. Karena mereka adalah hamba Allah. Mereka hambakan semuanya hanya untuk Allah. Tangannya untuk Allah, matanya untuk Allah, bahkan jiwa dan raganya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak sekarang ini orang-orang aneh, banyak orang-orang aneh. Kalau kita datang berobat ditiup sembuh, atau dia celupkan batu ke dalam air kita minum sehat. Apa kata orang di wali, tapi jarang mandi, tidak pernah kelihatan sholat, tidak pernah puasa. Di bulan Ramadan orang itu udah puasa, bulan sak puasa, bulan sak puasa dia dapat itu disebut bulan puasa. Orang-orang seperti ini kita husnuzan kepada Allah, bukan wali. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh murid-muridnya, Tuan Syekh, Tuan Imam, bagaimana kami murid-murid ini kalau antum sudah tidak ada, bagaimana kami bisa mengukur orang itu wali atau bukan? Kata Imam Syafi'i, lihat ibadahnya. Kalau sholat 5 kali sehari itu dia jaga, puasanya dia jaga, zakatnya dia bayarkan, dia berangkat berhaji, dia baik kepada sesama manusia, tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, husnuzan dia adalah wanita. Tapi kalau sholatnya tak pernah kelihatan, kemudian puasanya juga jarang-jarang, nah ini kita husnuzan kepada Allah, dia bukan wali. Maka kehebatan ini kalau yang dulu dilakukan oleh Nabi dan Rasul disebut dengan mukjizat. Kalau dilakukan oleh para waliullah disebut dengan karamah. Tapi yang dilakukan bukan oleh para waliullah disebut dengan sihir. Maka kekuatan semuanya antara mukjizat, karamah dan sihir semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk membedakan orang-orangnya. Yang perpustakaan juga diberikan kehebatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia disebut dengan ma'unah, suatu bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan kehidupan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj disebut sebagai hamba, bahwa semua para nabi dan rasul dan para waliullah juga diberikan kekuatan yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa pergi ke mana saja kapan dia mau, bahkan bisa naik ke langit. Bahkan ada waliullah bernama Barsisam yang kalau sholat, kalau dia belum sampai kelas sejadah di masjid, di karpet, di tanah, di keramik.
Beliau bersiswa ini kelas sejadah ini di awal kurang 3 tahun sembahyang waliullah. Orang-orang soleh orang itu diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Yunirihi min ayatina." Bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada banyak yang Allah melihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada tiap urusan. Bahwa ketika Rasulullah Isra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang kukunya niki panjang, kuku niki panjang, dan kukunya niki terbuat dari timah, kukunya panjang dan timah. Kemudian dia cakar, mukanya, dia cakar badannya. Rasulullah bertanya, Jibril, kenapa orang ini? Kata Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Orang ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dulu di dunia kaya tapi tidak membayar zakat. Lalu ada orang yang perutnya besar, ibah niki, besar perutnya. Dari perutnya keluar nanah, keluar darah, dan itu yang dia makan dan dia minum. Kata Rasulullah, wahai Jibril, kenapa orang ini disiksa seperti ini? Kata malaikat Jibril, ialah yang di dunia dulu makan harta riba. Lalu Rasulullah SAW juga melihat perempuan yang dicincang-cincang, tangannya dipotong, kakinya dipotong, perutnya dipotong. Kemudian dia disuruh makan daging yang busuk dan tidak mau makan daging yang bagus. Malaikat Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa dengan perempuan ini? Apa jawaban malaikat Jibril? Perempuan ini sampai disiksa, dicincang, dipotong-potong badannya, kemudian disuruh makan dagingnya sendiri, disuruh makan daging yang busuk. Itu karena waktu dia di dunia dulu dia punya suami yang sah tapi selingkuh. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW juga melihat ada orang-orang yang merusak kepalanya sendiri. Dia benturkan kepalanya di batu sampai pecah. Lalu dia kembali lagi. Dia benturkan sampai pecah dan begitu seterusnya. Rasulullah bertanya Jibril, kenapa dengan orang ini? Kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, orang ini di dunia dulu kepalanya tidak pernah dia pakai sujud kepada Allah. Azan dia dengar tapi tidak mau sholat. Dia dengar azan tapi tidak mau sholat. Di hari akhir nanti kepala yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, dan semuanya tentu menjadi bahan renungan kita semua. Itulah mengapa hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ini kita merayakan dan memperingati. Peringatan ini artinya sebagai peringatan untuk kita semua. Ada banyak hikmah, ada banyak ilmu dan pelajaran dari peristiwa yang sangat singkat dari Rasulullah SAW, dan itu terus diulang setiap tahun agar mengingatkan kita semua tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terbatas. Mudah-mudahan kita hadir dalam majelis ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, iman kita dijaga oleh Allah, salat kita dijaga oleh Allah, ibadah kita hanya untuk Allah, hidup dan mati kita hanya untuk Allah, sehingga di akhir nanti kita selamat masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mungkin hanya dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan tentunya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Allahumma fiqil afa min qarib. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.